Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan kesempatan, kekuatan serta kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas presentasi untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar arsitektur. Tak lupa pula marilah kita haturkan salawat dan salam kita terhadap Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan, alam kejahiliaan menuju ke alam terang benderang yang seperti kita rasakan pada kesempatan kali ini. Hormat saya kepada dosen pengampu Dr. Teh Andi Abida STMT dan juga dosen pembimbing Bapak Associate Profesor Onesimus Sampai Bua MT. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi saya. Baik, untuk tugas presentasi kali ini judul yang saya bawakan yaitu adalah kajian bentuk rumah adat suku Muna. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Bapak Ibu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Laode Ahmad Ramadan, NIM saya 2102 1150 003 dan program studi arsitektur dari kelas 01 atau kelas A. Nah, pokok pembahasan yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu adalah yang pertama bentuk rumah adat, yang kedua teknologi bahan bangunan, dan yang ketiga itu budaya. Bentuk rumah adat. Bentuk rumah adat suku Muna adalah rumah adat suku Muna adalah jenis rumah panggung yang bernama Baruganowuna. Nah, kata Baruganowuna tersendiri itu diambil dari bahasa Muna kuno yang artinya itu diri manusia. Baruganowuna merupakan bangunan yang berbahan dasar kayu jati dengan kualitas terbaik yang berasal dari kekayaan alam hutan Kabupaten Muna. Proses pembuatan Baruganowuna sendiri itu memakan waktu yang cukup lama karena bangunan ini dibuat tanpa menggunakan paku sama sekali. Nah, secara horizontal, struktur ruang yang ada pada rumah tradisional Muna sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan Fondinto sebagai ruang publik dan semi privat, bagian tengah Suo atau Suongi bagian golongan Komo atau bangsawan dan golongan Walaka atau Sara, Simbali bagi golongan Maradika atau masyarakat biasa yang merupakan ruang privat. Dua bagian ini merupakan rumah induk dan bagian belakang merupakan bangunan tambahan atau kantudu berfungsi sebagai ruang servis dan ruang tidur bagi kakek atau nenek. Nah, konfigurasi ruang secara horizontal khususnya ruang privat atau ruang kamar orang tua pada rumah tradisional Muna umumnya diletakkan pada bagian tengah bagian sebelah kanan pada bangunan rumah induk. Sementara struktur ruang secara vertikal sebagaimana rumah tinggal tradisional di Indonesia pada umumnya berbentuk rumah panggung sebagai manifestasi bentuk tubuh manusia yang terdiri atas atau kaki, badan dan kepala, atau dalam kaitan mikrokosmos diterjemahkan sebagai dunia bawah, dunia tengah dan dunia atas. Nah, pola letak ruang pada rumah tinggal tradisional Muna khususnya letak ruang privat atau kamar orang tua, Simbali atau Songi secara tradisional memiliki nilai yang fundamental dan maknawi menurut pandangan mereka. Sementara di sisi lain, perkembangan rumah karena tuntutan kebutuhan ruang bagi penghuni merupakan kenyataan yang tidak terelakkan. Akibatnya, sangat mungkin terjadi perubahan pola tata ruang dan hilangnya nilai-nilai lama yang ada pada rumah asal. Nah, ini adalah denah rumah adat Muna. Kita bisa lihat dari depan itu angka 1, tangga. Terus kemudian ada ruang tamu, ada ruang makan jika ada tamu,
ruang tenun kain karena kami juga di Muna memiliki kain tenun. Terus ada ruang tidur anak laki-laki, ada ruang tidur wanita, ruang tidur orang tua atau kaudoha, ruang antara atau tombi nomor 8. Terus ada ruang makan keluarga, tempat air bersih, tungku api, pembatas ruang atau kante, tangga dapur, palengku. Terus ada kamar mandi atau WC yaitu kloset, tempat air dan pintu WC. Nah, dalam bahasa Muna, rumah tempat tinggal diberi nama menurut kepentingan dan sistem sosialnya. Menurut kepentingannya, rumah dibedakan atas lambu, yaitu tempat menetap secara teratur dan relatif lama sebagai tempat melakukan segala kegiatan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Terus kaum bela, yaitu tempat tinggal sementara seperti tempat menjaga kebun tanaman di ladang. Terus rompo atau bantai, yaitu tempat tinggal untuk beberapa jam atau beberapa hari di tempat melakukan suatu pekerjaan, seperti yang pada saat mengambil rotan atau memotong kayu di hutan. Nah, sedangkan berdasarkan sistem sosial, rumah tempat tinggal dibedakan atas rumah maradika atau rakyat biasa, rumah golongan walaka atau dewan sara, dan rumah golongan kaumu atau bangsawan. Ini yaitu adalah contoh dari rumah bangsawan di daerah Muna atau rumah kaum tadi, yaitu contoh dari rumah daja. Nah, orientasi bangunan sendiri dari sisi klimatologi, arah bangunan membujur dari timur ke barat, meminimalisasi bidang lebar terhadap sinar matahari dan memaksimalkan udara masuk ke dalam ruang. Karena Kabupaten Muna merupakan daerah beriklim panas. Nah, dan sudut yang dibentuk oleh rumah dapat mengarahkan angin sehingga tekanan angin tidak mengganggu stabilisasi struktur rumah. Nah, sedangkan dari sisi kosmologis, pintu masuk halaman terletak pada sisi kanan rumah, dimaksudkan agar kemudahan akses terhadap pintu rumah dan pintu belakang. Arah rumah inti membunjur arah barat timur merupakan arah yang merupakan makna kosmologis, karena arah ini merupakan arah terbitnya siang dan malam, serta arah yang dianggap suci bagi masyarakat Muna. Dapur dan kamar mandi atau WC menghadap ke arah selatan karena dianggap dapur dan kamar mandi atau WC itu adalah area yang tidak suci. Nah, pemikiran tersebut juga itu terinfluence atau bisa menjadi seperti itu karena pengaruh dari oleh agama Islam juga yang mulai tumbuh di daerah Muna, di daerah Kabupaten Muna pada saat itu. Nah, kemudian susunan dari hierarki berdasarkan aktivitas di atas membedakan bahwa secara horizontal terjadi dua area, yaitu pertama merupakan area yang terdiri atas ruang menerima tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi atau WC dengan tingkatan hierarki publik, semi-publik, dan servis. Nah, yang kedua merupakan area yang terdiri atas ruang tidur anak laki-laki, ruang tidur wanita, ruang tidur orang tua, dan ruang makan bersama keluarga dengan tingkat hierarki private kecuali ada acara hajatan, maka ruang tidur anak laki-laki dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Nah, hierarki pada rumah Muna juga dapat ditinjau berdasarkan kosmologis. Nilai kosmologis yang terkait dengan tingkat kesakralan diperlihatkan dengan adanya perbedaan ketinggian lantai makin ke belakang. Nilai sakralitas makin tidak ada. Dari belakang memperlihatkan adanya urutan ketinggian, yaitu dari kamar mandi atau WC, dapur, dan rumah inti. Hal ini memperjelas bahwa rumah inti mempunyai tingkatan yang tertinggi dari ruang yang lainnya, dan menjelaskan bahwa rumah ini terdiri atas kaki, badan, dan kepala. Semakin ke atas nilai kesakralan semakin besar. Jadi ketinggian mempunyai makna yang dalam bagi masyarakat Muna. Nah, jadi di masyarakat Muna itu kamar mandi itu biasanya rata dengan tanah. Kamar mandi dan WC tadi itu rata dengan tanah. Nah, kemudian dapur itu agak sedikit naik sekitar 1 atau 1,5 meteran untuk menandakan bahwa dapur itu nilai kosmologisnya itu sudah mulai tinggi, atau dia itu nilai sakralnya sudah mulai tinggi. Nah, masuk ke bagian tubuh rumah inti atau seperti tadi saya bilang, yang saya tadi jelaskan, itu seperti ruang tidur orang tua, ruang tidur wanita, ruang tidur anak laki-laki. Nah, di situ titik tertinggi dari rumah, karena menurut
kami kepercayaan orang Muna, bagian untuk rumah itu adalah merupakan bagian rumah yang paling sakral menurut kami. Nah, kemudian teknologi bangunan. Semua rumah adat yang ada di Nusantara memiliki jenis, bahan, dan teknik pembangunan milik mereka tersendiri. Hal ini didasarkan oleh kondisi geografis dan juga sistem kepercayaan di masyarakat setempat. Contohnya seperti ritual yang dilakukan oleh beberapa suku ketika membangun rumah adat mereka. Demikian pula yang terjadi di suku Muna. Nah, teknologi bahan bangunan terbagi menjadi 3, yaitu material atau bahan bangunan. Nah, dari segi material dan bahan bangunan yang digunakan secara umum telah mengalami perubahan. Misalnya atap pada umumnya sudah menggunakan seng gelombang, daun jendela sudah menggunakan material kaca, khusus tiang, lantai, dinding, kuda-kuda dan atap secara keseluruhan masih menggunakan material kayu. Namun sudah merupakan kayu hasil olahan gergaji atau chainsaw yang diserut halus atau diketam. Nah, jenis kayu yang digunakan juga sudah bukan merupakan jenis kayu jati yang dahulunya tumbuh subur di daerah Muna, tetapi pada saat ini mulai beralih ke jenis kayu yang lain yang juga cukup kuat. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya budidaya akan kayu jati. Jadi kayu jati di Kabupaten Muna itu sudah menipis. Nah, kemudian sistem konstruksi. Nah, sistem konstruksi yang digunakan itu tersendiri sudah menggunakan konstruksi modern, baik dari jenis sambungan maupun bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan untuk konstruksi tradisional atau konvensional itu sebenarnya masih digunakan, tetapi untuk pengaplikasiannya sendiri itu sudah mulai jarang. Nah, yang ketiga, tata cara pembangunan. Nah, ditinjau dari segi tata membangun, jauh sebelum adanya perkembangan peradaban, paling tidak berlangsung hingga sebelum tahun 1970-an, orang Muna membangun rumahnya dengan cara tradisional atau konvensional, sistem kekerabatan, gotong royong, dan berbagai upacara ritual. Mulai dari proses membangun hingga proses menghuni rumah sangat mewarnai kehidupan masyarakat tradisional Muna pada masa lampau. Nah, Oke. Kemudian budaya, rumah dipandang sebagai sesuatu yang hidup, sehingga segala sesuatunya harus berpatokan pada kaidah-kaidah adat dan budaya yang dianut masyarakatnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Rangkaian upacara ritual turut mewarnai proses membangun rumah bagi masyarakat tradisional pada umumnya. Adapun tahapan proses dan tata cara membangun sampai menghuni rumah secara tradisional dalam masyarakat Muna secara umum terdiri dari 4 tahapan upacara ritual, yaitu kabelai atau merupakan tahapan di mana mie pandai atau orang pintar. Mie itu orang dan pandai itu pintar. Jadi mie pandai itu orang pintar mendirikan tiang sebagai pusat rumah yang disebut kabelaino lambu. Nah, pada tahap ini ketika mendirikan tiang, di atasnya itu di pucuk dari tiang tersebut, tiang rumah utama, akan diletakkan sebuah kain. Nah, saya juga kurang paham akan hal ini, tapi menurut kami itu, menurut orang tua di Kabupaten Muna, hal ini termasuk sakral. Nah, kemudian Kafong Korano Polangku merupakan tahapan di mana mie pandai atau orang pintar tersebut meletakkan tangga rumah sebagai simbol bahwa secara konstruksi rumah tersebut telah selesai dibangun. Kemudian tahap ketiga yaitu Kafong Korano Dalika merupakan tahapan paling akhir dalam proses membangun rumah, yaitu proses di mana mie pandai meletakkan 3 buah batu tungku dapur. Jadi kami tuh dulu meletakkan 3 buah batu tungku dapur sebagai tanda bahwa proses pembangunan rumah itu telah selesai. Nah, terakhir itu Kahawatino Lambu merupakan upacara ritual dalam proses awal menghuni rumah. Jadi ketika proses awal menghuni rumah ini selama 1 minggu, pemuka adat dan kepala keluarga pemilik rumah akan tinggal terlebih dahulu di rumah tersebut selama 1 minggu. Jadi pemilik rumah yang lain seperti istri dan anak itu masih tinggal di rumah lama atau bisa dibilang mengungsi dulu selama beberapa hari atau tepatnya 1 minggu. Nah, berikut adalah susunan pemasangan kolom. Seperti yang saya bilang tadi, kolom tiang utama itu di atasnya diletakkan kain yang merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi masyarakat Muna.
Nah, kemudian pemasangan tiang dimulai dari tiang utama tadi seperti yang saya bilang, selanjutnya tiang depan dan tiang belakang, setelah itu tiang bagian kiri dan kanan sesuai dengan nomor urut yang tertera di gambar. Pemasangan tiang-tiang tersebut diikuti dengan pemasangan balok-balok lantai atau garaga bawah terlebih dahulu dan selanjutnya dipasang balok atas atau garaga atas. Setelah proses struktur utama ini jadi, maka selanjutnya adalah pemasangan tiang putus atau kebangke, pasangan balok lantai yang lain dengan jarak 25 cm atau menurut Lakibot tahun 1986. Setelah tiang-tiang pokok dan balok pokok pada rumah inti selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang balok lantai untuk ruang antara dan tiang-tiang dapur. Untuk selanjutnya memasang kuda-kuda mulai dari depan hingga ke belakang. Kemudian memasang atap, papan lantai, tangga kusen, jendela, dan terakhir adalah pemasangan dinding. Setelah rangkaian pemasangan rumah selesai, sebelum pemilik rumah menghuni rumah lebih dahulu dicari hari baik untuk mengadakan upacara syukuran dan mengusir makhluk halus agar yang menghuni rumah aman dari gangguannya. Upacara ini seperti yang saya bilang tadi adalah namanya Kafonisino Lambu. Nah, demikianlah presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.